bantuan kepada Bu Elsa sebagai ketua kelas. Silakan Bu Elsa. Iya. Teman-teman, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Oh, kabar Bapak sehat dan baik. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Aryani kok ditanya Bapak langsung gitu. Ah, kamu. Iya. Kabar baik, Bapak. Lanjut aja dulu belajarnya. Baik, Bapak. Evan gimana kabarnya Evan? Super Pak, super baik. Oh, super baik. Ya, Ya. syukurlah. Aryani nggak sopan Pak, Aryani nggak sopan sama Bapak. Iya. Hari-hari kangen Nomor sama absen Bapak. 1, Pak, ya. Makanya Potong semangat. nilainya, Pak. Ya, kasih dia nomor WA Pak. Ya, semua nanti dapat nilai. Sabar. Oke, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Oke, karena sudah kabarnya Siap, sudah Pak. sehat semua, sudah baik. Sebelum proses pembelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, Pak Evan. Pak. Pak Evan, silakan. Ini Pak Evan yang Ya, baik teman-teman, saya pimpin doa. Mari kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. ya terima kasih Evan. Oke, Oke. doa sudah kita laksanakan bersama. Untuk selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian. Dari sekian siswa, ada yang tidak hadir? Atau semuanya hadir? Elsa Pak, kemarin nggak datang. Oh, kemarin, yang Pak. sekarang. Sekarang saya Yang sekarang, hadir. Evan. Yang sekarang. Ya, Sekarang kemarin semua dia, Pak. hadir, Sekarang Pak. semuanya hadir, Pak. Semua Semuanya sehat. hadir. Pak. Kemarin Elsa pura-pura sakit. Elsa? Tapi saya pusing, Pak. Ya, Elsa kemarin kenapa tidak sekolah? Kemarin saya pusing, Pak, ditambah mules, jadi saya nggak bisa sekolah. Tapi saya sudah kirim surat izin, Pak. Ini Evan nih kompor sekali, Pak. Jangan didengerin. Ya, kebetulan kemarin Bapak tidak ke kelas. Jadi Bapak tidak tahu. Jadi sebagai wali juga Bapak juga harus tahu bagaimana keadaan siswa di kelas. Terima kasih ya. Oke, karena semua hadir hari ini, jadi terima kasih kalian sudah datang ke sekolah. Mari ikuti pembelajaran ini dengan baik. Teruslah kejar cita-cita. Jangan sampai kalian kendor dan pantang semangat. Mari ikuti proses pembelajaran hari ini. Sudah siapkah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, anak-anak? Siap. Sudah, Pak. Sudah siap. Siap, Pak. Semuanya semangat ya. Semangat, Pak. Semangat, Baru habis makan, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak share dulu ya. Bapak mohon izin untuk share gambar dulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bapak. OTW ya, sabar dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Belum, Bapak. Belum. Masih dalam perjalanan. Dulu ya, sampai terlihat gambarnya. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, silahkan kalian amati gambar ini. Kemudian coba tebak, gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, coba Ana. Ana, coba Ana. Pelaksanaan upacara bendera, Pak. Ya, bagus sekali Ana. Ini adalah pelaksanaan upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera biasanya hari apa, Nana? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Ya, setiap hari Senin, Pak. setiap hari Senin. Ya, Pak. Biasanya dalam amanat pembina upacara, isinya biasanya apa, Alif?
Ya, saya Alit, isinya cepetan, Alit. motivasi, Bapak. Oh iya, motivasi. Yang lain? Nasihat Ya, Bapak. Pak. Saya Pak. Ya, Ana. Saya Pak. Oke, Ana, Pak. nasihat. Nasihat, Ya. Pak. Saran Pak. Oke, saran. Yang lain lagi. Biasanya apa yang ada dalam amanat dari pembina? Nasihat Bapak. Himbauan, Pak, himbauan. Ya, Elsa. Himbauan, Bapak, himbauan biar nggak Himbauan. nakal kayak Evan, Pak. Iya. Kalau Pak, Evan Elsa. bagaimana Evan? Evan biasanya dalam mengikuti upacara bendera, Evan biasanya mendapatkan apa dalam amanat pembina upacara? Ceramah. Evan. Halo, Pak. Saya dimarah-marahin, Pak. Oh, dimarah-marahin mungkin. Ya, sama Evan kepala terlalu sekolahnya bandel. dimarah-marahin. Nanti Evan nggak boleh bandel ya? Ya, Pak, nggak tahu, Pak. Padahal kita nggak mau, Pak, Tidak dimarahin. boleh bandel. Jadi siswa itu tidak boleh bandel, tidak boleh nakal. Sekarang Evan harus tidak boleh nakal lagi ya. Baik, Pak. Oke, baiklah anak-anak. Jadi analisis gambar kalian tadi pelaksanaan upacara bendera. Dalam pelaksanaan upacara bendera biasanya amanat disampaikan secara lisan. Tetapi apabila amanat, saran-saran, masukan, tanggapan itu masuk ke dalam teks, ya, itu dalam bentuk wujud tulisan. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks apa anak-anak yang biasanya berisikan amanat, yang berisikan tanggapan, yang berisikan saran-saran. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Pak, saya belum ditunjuk Pak. Belum ditunjuk Pak. Ya, Ariani dulu ya. Ariani. Bapak pilih kasih. Pak pilih cewek. Kiri aja deh. Nanti pasti dapat giliran semuanya. Teks apa Ariani? Teks ceramah Pak. Oh, teks ramah. Coba Evan sekarang teks apa? Sama, Pak, jawabannya sama. Gini, Iga? Sama Pak, ceramah Pak. Bapak pilih Ya, kasih. nanti semuanya pasti dapat. Sabar ya. Di proses pembelajaran masih panjang, semuanya pasti dapat nanti ya. Oke, baiklah hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah, khususnya terkait dengan struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni kalian harus mampu menganalisis struktur dan menelaah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah dengan kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Nah, sampai di sana ada pertanyaan anak-anak? Tidak Ada, Pak. 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 Oke, kalau tidak, Pak lanjutkan ya. Sekarang silahkan kalian baca teks ceramah yang berjudul narkoba melalui grup WA. Silahkan kalian buka di grup WA. Pak, saya enggak punya paketan, Pak. Siapa yang punya paketan? Ana, Pak. Ana Ana nggak nggak bisa punya pakai paketan. wifi sekolah, Oke, nanti Ana. nanti kita akan bekerja berkelompok ya. Nanti siapa tahu nanti dari teman-teman yang lain punya paketan. Kita akan bekerja Ya, berkelompok. saya bagi Oke hotspot ya. ya, Pak. Sabar ya. Silahkan dibuka di grup WA Nana. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian baca, pahami isi teks tersebut. Saya berikan waktu 2 menit ya anak-anak ya. Silahkan dipelajari dulu. Baca individu nih, Pak. Halo, Pak Guru.
Ya, kenapa Evan? Ini tugas individu, Pak. Ya, kita pelajari dulu secara individu ya, sebelum nanti dibentuk kelompok ya, di organisasi. Baik, Pak. Ya. Terus gimana saya nggak punya paketan, Pak? Oh, yang tidak punya paketan Pak, tampilkan di sini dulu ya. Iya, Pak. HP saya nggak bisa buat buka, ini gimana Pak? Ya, tunggu dulu ya. HP saya tidak Tampilkan bisa. sekarang. Iya, Pak. Ganti tampilkan. HP dong Maya. Iya, saya gabung aja ya. Dan rekan-rekan yang lain Pak Wayan dan Ibu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Sudah terlihat? Ana dan Maya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Di LCD ya. Oke, silakan pelajari di LCD. Pak Budi mau nanya. Ya, silakan Elsa. Ini teksnya diapain, Pak? Saya sudah selesai Ya, nanti baca. Oke, yang sudah. Yang lainnya sudah selesai? Udah Bapak. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, Pak akan berikan pertanyaan. Nah, isinya tentang apa dulu? Siapa yang bisa mengungkapkan Saya, Pak. ide Saya, dulu? Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Tri. Saya Pak. Ya, Tri. Isinya tentang narkoba, Pak. Oh, tentang narkoba. Yang lain? Pak. Elsa. Ya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini isinya tentang narkoba, Pak. Jadi kalau narkoba itu sebenarnya bisa menjadi hal yang bermanfaat selama penggunaannya itu sesuai takaran. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang penggunaannya berlebihan itu pasti merugikan. Itu jawaban saya, Pak. Ya, bagus sekali. Sudah berisi analisisnya. Yang lain? Ini contohnya ada di lab. Saya Ya. Pak. Ya, Iga. Nah, sekarang Iga kan sudah dapat sekarang ya, giliran ya. Iya Pak. Iya, Iya Iga. Pak. Teks Rama ini isi anjuran untuk kita menghindari narkoba Pak. Iya, Untuk berarti menjauhi. iya, untuk menjauhi narkoba ya. Oke, sudah lengkap semuanya. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran dan menganalisis teks, kita langsung saja ke teks. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan teks dengan berbantuan media. Adapun medianya, kalian sudah mengisi paham tentang isinya tadi. Jadi, akan Pak tampilkan medianya seperti apa. Nah, inilah medianya, anak-anak. Nah, ini disebut dengan media mind mapping. Nah, silahkan kalian pelajari dulu selama 2 menit media mind mapping ini. Ya, silahkan. Pak Budi, Pak Budi. Ya, Aryani. Ini Kenapa, Nak? Atami tidur, Pak.
Atami tidur. Iya, Atami nggak boleh tidur gitu. Maaf Pak, saya akan Nak cuci ya, muka nggak dulu. boleh tidur. Ya, Ya maaf jadi Pak. itu proses pembelajaran ya. Ya maaf Nanti Pak. saat pulang nanti ya dapat jam istirahat. Nah, jam istirahat juga boleh nanti sampai tiduran ya. Nah, saya Pada izin ke saat toilet jam Pak ya. pembelajaran jangan sampai tidur ya. Ya baik Bapak. Ya. Ada masalah kira-kira anak-anak dalam mencermati peta konsep atau mind mapping ini? Nggak ada Pak, bisa Nggak ada, dipajang. Pak. Ada. Pak lanjutkan ya. Jadi kalau kalian diminta untuk menganalisis teks yang sudah dimunculkan sebelumnya, dituangkan ke dalam mind mapping atau peta konsep seperti ini, inilah jadinya anak-anak. Ya, bisakah kalian menganalisis teks tadi ke dalam bentuk mind mapping seperti ini? Bisa Pak. Ya, Apa? bisa ya. Bisa. Atami, Ya Pak. bisa ya. Bisa Bapak. Tami udah cuci muka. Nah baru datang ke toilet Pak. Nah, oke, kita lanjut saja ya, Nak ya. Oke, kalau sudah bisa semuanya, kita bentuk beberapa kelompok secara heterogen. Silakan kalian terdiri atas 3 sampai 4 orang. Silakan ya, Pak serahkan kepada kalian atau Pak yang menentukan bagaimana? Kami aja, Pak. Pak aja, Pak. Pak aja, Pak. Pak aja yang nanti. Bapak aja. Adil. Iya. Saya serahkan kepada kalian saja ya. Aduh Pak aja deh. Aduh, Pak, Bapak aja. Bapak aja. Ya. Nanti ngumpul yang pinter-pinter, Pak. Oke. diajak Pak. Nggak mau saya sama Pak Rai. Sama. Saya juga nggak mau sama Pak Evan. Ya, oke. Jangan Lanjut sama ya. Pak Evan, Pak. Kalau permintaan kalian, saya yang menentukan, gitu ya. Jadi saya juga akan lakukan secara heterogen juga. Ya, ada Bapak. laki-lakinya, ada perempuannya. Karena karena Evan katanya tadi tidak mau dengan Rai, gitu ya. Saya juga nggak mau Oke. Pak. Ya. Ya, lanjut ya. Jadi kelompok 1, Aryani, Rai, dan Alif. Pak, kok Ya. saya terus saja sama Aryani Pak? Bosan Pak. Nggak mau sama Aryani. Sentimen dia Pak sama saya Pak. Iya, saling berbaur satu sama lain, sama teman tidak boleh seperti itu ya. Nanti juga kalian saling membutuhkan satu sama lain. Ya, Aryani dan Rai ya. Ya Pak. Ya. Kemudian kelompok 2, Elsa, Epan, Tri. Sudah? Lagi salah. Sudah Pak, saya lagi ketemu Evan Pak. Iya. Ya, nanti juga bertemu dengan kelompok lainnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Kemudian kelompok 3, Iga, Maya, Artami. Yeay. Nah, siap, Saya Pak. suka, Pak. Sudah jelas ya? Pak, Ana Sudah. udah Pak, saya Pak, grupnya Ana, Pak, siapa, belum, Pak? Pak. Oh, Anda Dibagi, ya. Pak. Pak. Ana dilupain Pak. Ana masuk kelompok 1 ya, Aryani, Ana, Rai, dan Alif. Loh Pak, kelompok 3 cuma 2. 3, Ada Iga, 3. Maya, Artami. Iga Oh, iya. dengerin Mayang ini. Iya, maaf Pak. Oke, Kalau Mayang udah sudah ya, Mayang ya. ya. Sudah Mayang Saya ya. ngantuk kayaknya ya. Iya Pak, kemarin Siapa nggak yang tidur. ngantuk? Siapa yang mengantuk? Habis nonton Korea katanya Pak. Saya Pak. Mayang. Kemarin habis nonton Korea. Iya. Kalau mengantuk Mayang boleh cuci muka dulu sebentar ya. Baik Nanti Pak, jadi terima proses pembelajaran. kasih. Tapi jangan lama-lama. Ya, Langsung Pak. wudhu Mayang, sholat dah lama nggak sholat Mayang. Oke. Karena kelompok sudah terbentuk, sekarang kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing. Sudah ya? Ya Bapak. Sudah. Sekarang Pak akan berikan LKPD. Silahkan kalian pelajari LKPD di grup WA. Silahkan ya. Pak, saya boleh izin kencing nggak Pak? Oh silakan, boleh. Silakan Nak. Aryani, bagi hotspotnya Aryani. Kamu nggak modal kali. Ya kamu.
pakai wifi sekolah aja Ayo pakai. diskusi, jangan ribut. Ayo Kelompok diskusi satu dengan nggak ada yang kelompok ya. nggak punya wanu Pak. Nanti kalau ada masalah, ada kesulitan, silahkan nanti sampaikan kepada Pak ya. Nanti Pak yang akan membantu kalian. Pak berikan waktu untuk di LKPD gitu ya. Waktunya 25 menit. Silahkan kerjakan di LKPD ya. Kalau ada kelompok yang sudah selesai, silahkan sampaikan nanti. Di LKPD kalian akan mengerjakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks ceramah. Yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks ceramah. Silakan dikerjakan dengan baik. Pak Budi mau nanya. Ya Elsa, silakan. Pak Budi, ini analisis struktur ceramahnya dalam bentuk mind mapping juga? Iya, dalam bentuk mind mapping kan sudah disebarkan ke LKPD. Silakan tinggal diisi sana ya, tinggal diketik saja ya. Ya, siap Pak. Terima Ya, kasih. tinggal ketik saja di sana. Pak Budi, Iya, Rai nggak mau kerja Pak Budi. Rai, ayo Rai. Ikuti proses diskusi Suruh aja dengan dia yang kelompok. Ya, ayo Suruh aja Rai. dia yang ngomong ke Nggak depan. boleh nakal gitu Rai. Saya nggak diajak, Pak. Iya Pak, Mentang-mentang nanti saya cowok sendirian. Iya, cowok Pak, kan paling nanti ganteng berarti di sana. Ya, yang lain juga nanti ajak Rai, nggak boleh gitu. Teman-teman, ayo kerjakan dulu yuk. Nanti keburu habis loh waktunya. Ya, betul Tri. Ayo bekerja. Kalau ada kesulitan, silakan sampaikan nanti.
Ada kesulitan anak-anak dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Nah, ya. Jadi sama sudah berisikan petunjuk ya. Jadi yang pertama bacalah teks, kemudian diskusikan dengan kelompok. Kemudian yang ketiga analisislah struktur teks ceramah dengan mind mapping. Kemudian yang keempat telaalah kaidah kebahasaan teks dengan mind mapping pula. Baiklah anak-anak, apakah sudah dikerjakan? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Nomor 1, siapa ketuanya? Aryani, Pak. Rai, Pak. Rai kan nggak Aryani. dengerin dari tadi, Pak. Saya aja, Pak. Tentukan Soalnya dia Rai. tadi Kelompoknya ya, tentukan kelompoknya, kedua kelompoknya. Ya, Kan kelompok saya- 1 siapa? Saya ditindas saja, Pak, di kelompok 1, Pak. Nah, ada setelah seperti itu ya, Rai ya. Ada setelah ditindas ya. Jadi sama-sama nanti belajar. Ya, Aryani sebagai ketua Ketuanya, kelompok Pak. ya. Ya, Sekaligus kok saya sih, Pak? Ya. saya aja harusnya. Kemudian yang menyampaikan kerjaan dan materi nanti ya, Rai ya. Siap ya, Siap, Rai ya. Pak. Siap. Nah, terus kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah. Siapa ketua kelompoknya dan moderatornya nanti? Saya Saya, mau. Elsa. Oke. Biar Elsa Evan ya. yang menyampaikan Oh, jawaban. Evan ya, silakan. Nanti ya, silakan diatur di masing-masing kelompok ya. Kemudian kelompok 3, Sudah, Bapak. ya Iga. Oke, Iga sebagai ketua kelompok dan sebagai moderator nanti ya. Siapa? Kalau sudah, kelompok yang mana yang bersedia presentasi? Silakan. Kelompok 2, Pak. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, Yang Pak. bersedia dulu ya. Jadi jangan Kelompok saling 2 dulu. mau, Pak. Kelompok 2. Kelompok Oke. 3 mau. 1, Pak. Oke, kelompok 2 dulu ya. Silakan. Ya, Silakan siap. kelompok 2. Yang lain silakan amati, berikan komentar. Silakan Elsa. Terima kasih Pak Budi. Ayo Evan dan Tri, kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Ayo, Baiklah Elsa. teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Elsa sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Tri yang nanti akan menyampaikan pemaparan materi bagian pertama tentang struktur, dan Evan menyampaikan hasil penemuan yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, untuk memperdayakan waktu, langsung saja kepada Tri, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai analisis struktur teks ceramah. Yang pendahuluannya itu punya gue kemarin hilang. Lo kalau punya gue sama lo kemanain gue apa? Gue Selangor atau gue Jepang? Gua Jepang. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama kurang memiliki kepedulian. Kemudian untuk argumentasinya, ragam bahasa Indonesia, ragam baku, mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing. Kemudian di penegasan ulang, intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan saran efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Untuk kaidahnya mungkin Evan. Iya, bisa terima kasih menjelaskan. Tri. Ya. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Evan. Silakan Evan. Ya, baik Tri, baik. Terima kasih Elsa. Ya, saya jawab yang kedua.
Ya. Unsur kebahasan yang terdapat dalam teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Para Peserta Didik adalah sebagai berikut. Topiknya itu terkait sikap berbahasa peserta didik, ya, sumber atau penceramah itu Kosasih. Ya. Temuan kami yang pertama, kata ganti orang pertama. Ya, di situ di dalam kalimatnya ada contoh, ada kata saya. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa asing. Jadi mengapa kata ganti orang pertama? Karena di situ ada kata saya. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Ya, di situ ada sapaan-sapaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, di kalimat lengkapnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka baik saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ya, kata sambung sebab akibat. Ya, kata sambung sebab akibat. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh. Mohon maaf Evan, karena keterbatasan waktu kelompok kita langsung aja ke intinya, kalimatnya nggak usah dibaca. Pak Kamu. Budi, kapan kita istirahat ini? Saya sudah lapar, Pak. Ya, sabar Kan dulu kamu ya. masih presentasi, Iya, jangan sabar lapar dulu. dulu. Kita lanjut Tapi dulu. kepala saya Lanjutkan dulu ya pusing. presentasinya ya. Ya, kamu nggak sopan sekali ya, orang lagi ngomong potong-potong. Apanya dipotong? Selanjutnya, ya denger dulu Rai nih, urus aja urusan kelompokmu. Nah, yang keempat, kata sambung temporal itu ditandai dengan kata ketika. Yang kelima, kata-kata teknis. Ya, kata teknis di situ saya baca semuanya deh. Kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara. Ya, ada kata tulang punggung di situ, kata teknis. Yang keenam, kata kerja mental. Ya, kata kerja mental. Ya, di sini terlalu banyak ya kita tadi kerjakan. Yes. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar telah mereka peroleh sejauh sebelumnya. Oke. Dan yang terakhir itu kata-kata persuasif. Ya, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti ini. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Sekian Bu Elsa. Oh kok saya panggil Ibu sih? Aduh, sombong sekali. Elsa. Ya, terima kasih Evan. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi, adakah yang ingin menanggapi? Pak Budi, jam istirahatnya lagi 7 menit, Pak ya? Iya, lagi 7 menit, Tri. Ya, tunggu ya sebentar ya. Ya. Ada yang menanggapi, satu menanggap saja dulu. Ada yang menanggapi? Silakan. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, silakan tutup Elsa sebagai moderator. Ya, demikianlah presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke. Lanjut ke kelompok yang mana yang bersedia untuk yang kedua? Kelompok 1, Bapak. Kelompok 1 ya. Jadi pemaparannya jelas, singkat, padat ya. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Saya sebagai moderator, nanti untuk jawaban yang pertama mengenai struktur disampaikan oleh Rai, dan jawaban mengenai kaidah bahasa akan disampaikan oleh Ana. Silakan Rai. Baik, Elsa. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis struktur teks ceramah yang berjudul Sikap Berbahasa Para Peserta Didik. Nah, untuk struktur yang pertama itu pendahuluan atau tesis dari kalimat punya gua kemarin hilang sampai dengan gua pemijahan dan seterusnya. Itu menurut kelompok kami merupakan pendahuluan atau tesisnya. Terus untuk isinya dari ragam bahasa Indonesia sampai dengan kalimat daripada kata bagian atau hal. Itu yang merupakan isi atau rangkaian argumennya.
Terus yang terakhir, struktur terakhir yaitu penutup atau penegasan kembali. Intensitas para siswa dalam memahami literatur sampai dengan kalimat berkomunikasi dengan bahasa yang itu menurut kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kaidah bahasa dalam itu dilanjutkan oleh Ana. Silakan Ana. Oke, baik. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama, kata ganti orang, di situ ada contohnya, ada kata saya. Yang kedua, kata ganti orang kedua, sapaan, ada contoh katanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, kata sambung sebab akibat, contoh katanya ada disebabkan. Yang keempat, kata sambung temporal, contoh katanya ketika. Kata-kata teknis di situ ada kata tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seperti itu. Kata kerja mental, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian kata-kata persuasif, ada kata ajakan di situ. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika tidak, saya kembalikan ke Pak Guru. Ada tanggapan dari teman yang lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak lanjut aja ke kelompok 3. Kelompok 3 ya? Lanjut kelompok 3 nggak ya? Ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang pertama tentang analisis struktur teks ceramah akan disampaikan oleh Bu Artami. Kemudian untuk unsur kebahasaan akan disampaikan oleh Bu Mayang. Baik, kepada Artami saya silahkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Iga. Di sini saya akan menyampaikan struktur dari teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya itu ada di bagian teks yang kata punya gue sampai di kata sekolah tersebut. Kemudian bagian isi atau rangkaian argumennya itu dari kata ragam bahasa sampai kata wakil rakyat. Kemudian bagian penegasan Pak Budi kembali. interupsi, waktu istirahat tinggal 2 menit lagi. Ibu lagi sedikit ya. Bagian penutupnya itu ada intensitas sampai di kata terkata. Sekian yang bisa saya sampaikan dari strukturnya Pak Budi. Saya lanjutkan ke Mayang untuk menyampaikan kaidah kebahasaannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ciri kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama. Di situ tertulis, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan. Kemudian yang kedua ada kata ganti orang kedua. Yang contoh kalimatnya bapak-bapak dan ibu-ibu berprasangka baik. Saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami. Kemudian yang ketiga ada kata ganti kata sambung sebab akibat. Di situ ada kata disebabkan. Kemudian kata sambung temporal yang ditandai dengan kata ketika saya melihat. Kemudian kata-kata teknis. Di situ dituliskan tulang punggung negara, harapan masa depan. Kemudian ada kata kerja mental. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada kata-kata persuasif. Terima kasih. Ya, silakan Bu Iga langsung. Bu Iga. Baik teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan disampaikan. Ada. Ada ya. Sudah pas? Sudah pas? Pas. Baik, saya kembalikan kepada Pak Budi. Baik Bapak. Baiklah. Nah, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, karena tadi Tri sudah mau istirahat seperti itu ya. Iya, Bapak. Yang terakhir saja ya, siapa Bapak. yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Saya Bapak. Ya, Tri silakan. Ya. Ya.
Teks ceramah terdiri atas 3 struktur, Bapak. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya itu ada penggunaan kata ganti, kata istilah, kata kerja teknis, kata persuasif, dan konjungsi, Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagus, Tri. Ya, berikan tepuk tangan kepada Tri, sudah menyimpulkan. Oke, baiklah. Demikianlah anak-anak pembelajaran proses hari ini tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, karena kita mengawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Siapa yang bersedia untuk menutup pembelajaran dengan doa? Silakan. Saya lagi, Pak. Ya, Ana, silakan Ana. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ana untuk memimpin dan menutup doa. Kemudian pembelajaran ini saya serahkan langsung kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Beri hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Sampai Terima kasih, jumpa Pak. di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.